Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amara. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim. Nabi Mustafa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tasyaa'una illa an yasha'a Allah. Inna Allah kana aliman hakima. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Azza wa Jalla, Rabbul Izzah, Rabbul Rahman, Ar-Rahim, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa di rumah Allah yang mubarakah ini, dari yang Allah ciptakan, yaitu masjidnya, rumahnya yang dimuliakan. Dan alhamdulillah kita hari ini berada di rumah Allah, yaitu Masjid At-Ta'awun. Mudah-mudahan langkah kita ini menghantarkan kita dipermudah untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kita ini menghantarkan ampunan Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan langkah yang kita lakukan ini Allah meliputi rahmat dan rahmah kepada kita, kepada keluarga kita, pada suami kita, kepada anak kita, pada lingkungan kita, sehingga kita senantiasa mendapatkan bimbingannya dalam hidupnya. Dan mudah-mudahan setiap langkah-langkah kita yang kita lakukan ini, kita bertambah ilmu kita, bertambah iman kita, dan bertambah amal soleh kita. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini saya ditakdirkan oleh Allah untuk bisa bersilaturahmi kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini kita semakin mempererat persaudaraan kita di dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa melakukan kebaikan-kebaikan bersama-sama. Alhamdulillah, hari ini setelah saya melihat, mungkin admin ya, jadi kalau saya materi itu biasanya saya suka ngasih materi spesialis tafsir Quran, karena S2 saya tafsir, S1-nya sastra Arab. Setelah saya kaji, ya kelihatannya materi yang saya akan sampaikan ke Bapak Ibu sekalian itu berkaitan tentang masalah keimanan. Masalah apa, Bu? Keimanan. Kalau orang yang namanya Bapak Iman, mungkin imannya insya Allah bisa dipertanggungjawabkan ya. Tapi kalau kita yang kita ketahui bicara tentang keimanan ini adalah sesuatu yang fondasi dalam agama kita. Agama kita itu agama yang didahului dengan yang namanya keimanan atau kepercayaan atau keyakinan. Hal itu kita bisa lihat sederetan sejarah
baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat yang turunkan itu sifatnya lebih kepada ketika berada di Mekah itu masalah-masalah keimanan. Karena masalah keimanan itu adalah problem awal dari segala aktivitas dunia kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Betulin aja ya. Ini kelihatan udah ngopi di depan, saya belum dapat kopi. Ini udah dapat teh belum ya? Enak tuh, sehat Pak. Insya Allah. Jadi poinnya adalah materi yang kita dapati hari ini adalah materi yang mengingatkan bahwa pentingnya kita itu untuk apa? Kuat, memperkuat keimanan kita kepada Allah. Wabil khusus yang namanya keimanan itu adalah beriman kepada hari akhir. Saya temukan dalam berbagai hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditemukan ternyata Bapak Ibu sekalian kalimat man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Contoh jadi barang siapa yang dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia hendaklah dia menghormati tamu. Ini ibunya tamu Allah, betul. Bapak tamu Allah bukan? Maka kata Nabi, falyukrim jahil. Allah itu akan memuliakan kita. Makanya ada jahil. Itu bagian dari apa? Kamu Allah muliakan kita. Insya Allah. Dari hadis yang ada kita temukan, maka ada korelasi, ada hubungan erat ketika kita beriman kepada Allah, maka kita harus beriman juga kepada hari akhir. Kalau kita sudah sepakat semua beriman kepada Allah, sepakat kita yakin bahwa Allah itu ada, sepakat bahwa hari ini Allah menyaksikan kita. Halo? Masih hidup tidak? Sepakat bahwa Allah melihat kita. Hari ini Allah melihat kita. Allah merahmati kita. Sepakat. Maka itulah untuk bahwa Bapak, Ibu, anak-anak semua itu beriman kepada Allah. Sedang beriman. Tapi masalah kita ini kan iman tidak cukup hanya kepada Allah. Kita temukan dalam rukun iman bahwa iman kita itu kalau disebut orang beriman, harus dia beriman dengan rukun iman. Ada berapa rukun iman Bapak Ibu? Anak-anak rukun iman ada berapa sayang? Ada 11. Ada 11. Ada berapa? 6. Dan kita sudah pahami. Oh ya, mohon maaf ya. Cek. Kita sudah pahami semenjak kecil sampai sekarang bahwa rukun iman itu tidak berubah. Ada berapa? Ada 6. Artinya itu sifatnya subut, sifatnya sesuatu yang tidak akan berubah hingga hari kiamat. Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita senantiasa kuatkan. Kenapa orang sering berubah imannya, sering berubah keyakinannya, orang mudah sekali berubah orientasi hidupnya, bahasa begitu kan? Orang gampang mudah diganggu, gampang digoda, gampang didoja. Betul Pak? Gampang sekali berubah sekali statusnya, keimanannya. Boleh jadi karena dia belum paham tentang rukun iman. Bapak Ibu sekalian,
Oleh karena itu rukun iman itu yang pertama kali yang harus kita miliki itu adalah iman kita kepada Allah. Nah, iman kepada Allah ini yang harus diingatkan. Yang paling sederhana kita mengingat tentang asmaul sifatnya Allah, asmaul husnahnya Allah. Ingatkan. Itu yang paling sederhana. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, gitu kan? Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah misalnya Asy-Syahid, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, dan seterusnya dan seterusnya. Ingatkan kita kembali, tanamkan kita kembali. Dan ingat itu dengan zikrullah. Apa namanya? Zikrullah. Makanya kalau ada orang, mohon maaf, dia bisa semangat dalam ibadah, biasanya karena dia ingat terus kepada Allah. Kalau ada orang yang ibadah karena dia tidak ingat Allah. Betul lah betul. Kalau ingat dunia, nggak mungkin kita bisa semangat ibadahnya tuh. Tapi kalau ingat Allah, insya Allah Bapak Ibu semangat. Kenapa? Karena setiap kita sebenarnya Allah ciptakan sebagai muslim yang semuanya itu nilainya ibadah. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Kalau kita minum ingat siapa? Ingat tukang jamu. Ada yang kayak gitu. Ingat jahe, ingat tukang jamu. Ya, itu kan jamu. Tapi yang harus sesungguhnya yang kita lakukan ketika dalam kondisi apapun seorang muslim, orang beriman, maka kita harus Ingat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, manis nak. Mungkin karena saya sudah manis, nggak dikasih manisnya. Nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Jadi ini yang penting yang harus kita pahami, Bapak Ibu sekalian, keimanan ini harus terus kita rawat. Karena dia sering fluktuatif. Al-iman yazid wa yanqus. Iman itu terkadang bertambah, kadang berkurang. Kalau bertambahnya karena kita taat kepada Allah dan berkurangnya karena kita bermaksiat. Kita berdosa. Jadi orang yang ibadah. Maka ciri-ciri orang yang ibadah itu adalah karena dia berdosa. Itu kata ulama dulu. Oleh karena itu pentingnya iman itu harus ditanamkan terus, khususnya kita hubungan kita kepada Allah, yang kedua kepada hari akhir. Saya pernah membaca satu kitab tentang Alamatus Sa'ah kayangan Dr. Utsaimin Asqari tentang itu atau Al-Iman Yaumul Akhir. Jadi judulnya banyak beliau. Al-Iman Yaumul Akhir. Beliau memaparkan tentang iman kepada hari akhir. Beliau mengawali ketika seorang beriman pada hari akhir, dia harus iman kepada kematian. Itu salah satunya. Ya, iman kepada kematian. Bahwa kita kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa kita akan mati. Betul. Kita akan kembali kepada Allah. Ya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbikal jalali. Jadi semua itu akan fana, akan sirna, akan tiada, akan hilang kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada beberapa poin yang beliau mengatakan kalau orang disebut dia beriman kepada hari akhir, maka sungguh dia beriman kepada tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman. Dia harus beriman. Kalau kita bicara tanda akhir zaman, maka kita akan mengingat, Ustaz, orang terus cicilan can lunas. Seolah kiamat.
Seolah-olah apa? Akan kiamat. Padahal itu bukan apa? Kiamat. Tapi lebih kepada apa? Tanda-tanda sebelum kiamat. Jadi ya ada dalam apa? Proses namanya kehidupan manusia kita di alam muka bumi ini sebelum terjadi kiamat, yang nama kiamat apa? Kubro, maka akan melewati namanya apa? Tanda-tanda akhir zaman. Kalau saya sederhanakan itu adalah tanda-tanda kerusakan zaman. Bukan berarti akan kiamat akan dipercepat. Oh, itu hanya milik Allah yang tahu. Allah yang maha tahu tentang namanya kiamat itu kapan terjadi. Kalau bab itu mah nggak usah kita urusin. Tapi yang Nabi sampaikan tentang tanda akhir zaman itu bahwa semuanya apa? Manusia akan melakukan kerusakan zaman dalam hidupnya. Contoh, saya mungkin yang sederhana aja Bapak Ibu ya, paling sederhana. Ini saya banyak masukkan berbagai kitab tanda akhir zaman. Contoh, kalau yang namanya tanda akhir zaman itu akan tiba kelihatan kalau ada al-mautu fujaah. Apa itu al-mautu fujaah? Orang matinya mendadak. Orang matinya apa? Mendadak. Saya nanya, ada orang mati mendadak Pak hari ini Pak? Bu, ada. Ada orang mati mendadak, ada? Lagi ngopi begini langsung mati, ada. Padahal di situ nggak ada racun, Pak. Misalnya, kecuali ada racun, misalnya racun kecubung. Apa, Ustaz? Minum, kemudian apa? Tiba-tiba mendadak. Ada satu proses yang kita pahami bahwa ternyata penyebab orang mati mendadak itu karena berapa sebab, ya kan? Lagi rame orang sakit kena GERD, ya kan? Betul kan? GERD, asam lambung sampai kemana? Apalagi tenggorokan, tekan. Itu menyebabkan orang itu apa? Sesak nafas. Dia kaget sampai akhirnya apa? Mati mendadak. Padahal lagi main sepeda, kan gitu kan? Padahal lagi main badminton, ya. Padahal itu yang namanya apa? Lagi botram. Ada gitu. Bukan apa-apa, soalnya kakak saya ngalamin itu, meninggalnya. Kalabnya seperti itu. Mendadak. Paginya sehat, siangnya sudah meninggal. Dan itu adalah tanda yang disebut yang namanya tanda akhir zaman. Artinya itu adalah tanda-tanda kerusakan kesehatan pada apa? Manusia. Jadi manusia itu sudah harus mulai hati-hati. Sudah dikasih warning oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu itu mati mendadak itu karena apa tuh? Penyakit kamu. Penyakit kamu itu kata Nabi, al-wi'a kebanyakan fi batni. Itu apa? Di perut. Betul enggak Bapak Ibu? Soalnya enggak saya ngalamin. Ternyata kalau udah sakit perut, susah makan, betul? Susah tidur, ya, susah ibadah, ya, susah nyari duit, susah kerja, susah masak pasti. Karena udah namanya perut itu lari ke semua dalam tubuh, semua penyakit itu akan kena semua biasanya. Kalau kita itu apa? Tidak menjaga apa? Makanya kita kan disuruh sunahkan kan. Makan sepertiga, minum sepertiga, udara sepertiga. Bisa ngerti nggak Pak, Ibu? Kalau makan sepertiga, ini makannya jangan banyak-banyak. Minumnya juga jangan banyak-banyak. Apalagi mau tidur, nggak boleh tidur itu apa? Minumnya terlalu banyak. Terus bergerak pun tidak boleh berlebihan. Udara itu artinya bergerak. Ya. Sepertiga
kita ini harus udara masuk dalam tubuh ini kan ternyata apa? Dia harus bergerak, harus olahraga, harus beraktivitas. Jangan sampai kita makan, minum, tidur. Betul ya Pak ya? Makan, minum, tidur. Dan tidurnya kadang-kadang tidak bukan pada waktunya. Contoh di majelis ilmu tidur. Nah, gitu ya, itu bukan waktunya. Kok di sini mah apa? Kita harus cenghang. Ya, harus paham betul. Jadi yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bahwa ada satu amaratus sa'ah, ada satu tanda-tanda sebelum kiamat itu terjadi, kiamat kesehatan itu terjadi pada diri manusia kalau mereka itu sudah apa? Al-mautu fujah, gampang mati. Padahal kematian itu usia kita itu kalau mati kata Nabi usia umatku, ya biar bapak ibu tahu, a'maru ummati itu kita cuma situ wasabahum 60 sama 70 tahun. Usia umatku itu sebenarnya dikasih apa? 60 sampai 70 tahun. Tapi sekarang yang meninggalnya di bawah usia 60 sampai 70. Halo. Berarti Nabi sudah mendesain bahwa umatku itu harus sehat sampai sekitar usia segitu. Selebihnya maka dia itu akan menua. Kenapa? Sudah takdirnya kalau namanya usia sudah sampai 7 tahun ke atas, maka dia masuk usia haram. Haram itu usia di mana dia itu sudah mulai aktivitasnya berkurang, tidak sempurna ibadahnya. Sok aja yang usia 70 tahun ke atas, ya ada di sini usia 70 tahun ke atas ada, Pak Haji, ya Pak Haji ya. Nah, sudah berkurang. Ya, kesehatan udah berkurang, kerja kinerja tubuh, anggota tubuh itu sudah mulai berkurang, mulai nggak kuat gitu ya. Kalau orang mah nggak kuat banyak namanya aktivitas gitu, dibatasi aktivitas. Mungkin Pak Haji kalau ngelihat saya ganteng kan ya, Pak Haji kalau ngelihat saya ganteng kan ya, lebih ganteng. Ya, karena matanya sudah mulai lamur kan ya. Padahal benar kata Pak Haji ya, lebih ganteng ya, betul ya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Main intermezzo aja Bu Haji ya, mohon maaf. Nah, ini cuma ini supaya kita nggak ngantuk ini. Baru jam segini nih. Jam berapa ini? Jam 7 ya. Oh, ya. Jam 5:30 lewat. Saya belum sampai materinya sebenarnya, baru pembukaan aja. Jadi biar tenang. Tapi yang pasti saya ingin gambarin bagaimana cara menghadapi akhir zaman itu. Ini pertama dulu harus kita pahami dulu. Ini adalah fase sebelum terjadi kiamat. Jadi Ustadz, kalau begitu, bagaimana misalnya kalau ada orang-orang menjaga kesehatan, ke kiamat itu dalam kesehatan atau dalam diri kita apa-apa? Akan bahasanya apa? Lama gitu kan. Ada waktu jeda yang lama. Ada kalau kita benar-benar menjaga kesehatan. Maka Nabi mengatakan mukmin yang dia kuat itu kita lebih baik ketimbang mukmin yang dhaif, mukmin yang lemah. Gitu. Makanya subhanallah, benar kata Allah, ya nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khututus syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kata Allah, wahai manusia, makanlah makan yang halal dan yang thayyib. Halal mau udah beres semua. Betul enggak, Pak? Beres nggak Bu kita semua halal? Beres kita umumnya. Tapi kalau udah bicara thayyib, itu yang kita belum beres. Thayyib itu apa? Yang baik buat tubuh. Tubuh kita kan harus masuk itu 5 sehat. Berapa? 4 sehat, 5 sempurna. Ditambah-tambahin sih Ustadz ya. Pelajaran zaman dulu kita itu 4 sehat, 5 sempurna. Hal itu harus dipenuhi ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu harus paham betul tentang itu nama masak. Bagaimana supaya ini suaminya nggak gampang stroke, ya nggak gampang itu nama vertigo, nggak gampang itu jantung, nggak gampang penyakit berat yang ada. Kenapa? Karena awalnya adalah dari faktor apa?
falyanzur ila ta'amih, kata Allah. Karena berawal dari apa? Dari makanan yang kita makan. Tapi ini beda. Kalau makanan ini mah beda. Ada berkahnya. Ada berkahnya. Kalau makanan pengajian itu sudah didoakan oleh malaikat. Udah didoakan sama kita, ada doakan malaikat. Makanya para sahabat tuh kalau makan yang kayak begini itu semua makannya apa? Enggak tersisa. Kenapa? Berkahnya ada. Apa itu berkahnya? Kesehatan. Apa berkahnya? Kalau makan di tempat pengajian, Bapak Ibu jadi orang bertakwa, insya Allah. Kenapa? Karena saya ngalami. Saya bisa jadi seperti ini karena saya merasakan bahwa apa, orang tua saya sering ngaji dulu tuh. Waktu di Jakarta itu sering apa, ikut pengajian, sering bawa apa? Berkat. Jadi kalau sering bakat, saya itu satu keluarga itu sering nongkrong di depan tuh sebelum apa, bapak ibu saya datang, terus kemudian apa, berebutan berkat dari apa yang dibawa oleh bapak ibu saya. Dan akhirnya ternyata berkat itulah yang menyebabkan salah satunya membuat saya jadi mengerti itu namanya agama. Prosesnya ternyata untuk mendapat itu apa? Banyak variabelnya. Banyak faktor yang menyertainya. Salah satunya faktor makan. Kalau udah orang nggak peduli bab makan, yang penting mah apa? Kenyang. Yang penting adalah nikmat. Yang penting adalah saya belum can nyobain eta teh kuliner eta. Abi teh can apa? Can nyobian. Kita nggak tahu itu ternyata itu yang menyebabkan kita jadi sakit perut. Hati-hati Bapak Ibu, ya coba kita belajar, ya menjaga apa supaya tanda akhir zaman itu tidak masuk dalam kita, maka kita harus lakukan itu apa? Apa tadi? Halo, tadi menjaga itu namanya apa? Fisik kita agar tidak apa? Ya, tapi mati itu juga Ustaz kan udah takdir. Itu mah takdir, tapi Allah juga kan melihat usaha kita. Kalau kita menjaga kesehatan, insya Allah kita sehat sampai berapa? Usia 70 tahun. insya Allah. Gitu. Kemudian yang kedua, ini tanda-tanda akhir zaman. Ini contoh tanda akhir zaman itu yang kita akan temukan di dalam kehidupan kita itu adalah kalau bahasanya itu yatakarubuz zaman. Apa yatakarubuz zaman Bapak Ibu sekalian? Waktu berdekatan. Tahu penyebab waktu berdekatan apa? Sekarang waktunya terasa nggak cepat apa lambat? Cepat apa lambat? Cepat. Tahu penyebabnya kenapa? Bumi ini waktunya jadi semakin cepat. Karena adanya menurut para ahli itu, keilmuan berbicara tentang bumi ini, bahwa semuanya bumi ini cepat karena yang namanya apa? Laser atau yang nama di kutub utara itu sudah mulai mencair. Ketika dia mencair, maka dia akan apa? Ringan, dia akan cepat. Penyebab dari itu semua, siapa yang berperang? Manusia. Kenapa manusia? Karena manusia itu tidak peduli lingkungan. Makanya pada sepakat itu pada negara-negara besar yang bertanggung jawab itu industri dan sebagainya, sehingga terjadi pemanasan global, betul kan? Sehingga menyebabkan itu yang namanya apa? Bumi bergerak cepat dan waktu jadi cepat. Maka benar Allah mengatakan ketika menghadapi situasi demikian, Allah mengatakan wasari'u ila maghfirah. Harus segera kalian tuh menuju ampunan Allah. Wal asri innal insana lafi khusr.
harus perhatikan waktu. Wal asr itu demi masa, artinya apa? Perhatikan waktu kamu. Sekarang kamu teh usia sudah berapa tahun? Saya aja udah mau 50 tahun. Berarti kamu tuh mau berapa tahun lagi dunia ini? Kalau udah 50 tahun berarti tinggal berapa tahun? 10 tahun. Ada yang mengatakan 20 tahun. Aku mau 20 tahun aja Ustaz. Ada yang mengatakan 30 tahun. Bapak, Ibu, anger nambah juga akan apa? Kita lewati. Kalau kita tambah waktu juga, kita akan segera menemukan waktunya. Kita mau aja lah. Kenapa? Karena sudah ada takdir. Kalau takdir itu, yang namanya takdir, iman kepada takdir itu harus kita pahami betul. Ada qada, ada qadar. Kalau qada itu bisa berubah. Takdirnya bisa berubah. Ketentuan Allahnya bisa berubah. Tapi kalau qadar, ya. Kalau itu bisa apa? Tidak bisa apa? Dia subut tetap, tapi kalau qadar itu apa? Bisa berubah. Kayak mati, hidup. Kita tanggal berapa hidupnya? Misalnya sini saya tanggal 6 November 1974. Itu qada saya, Allah sudah tetapkan, ya. Allah sudah tetapkan 5 tahun sebelum terjadi hari kiamat, sebelum menciptakan langit dan bumi itu tetapkan bahwa saya itu apa? Lahirnya tanggal sekian. Dan apa? Matinya pun tanggal sekian, tahun sekian sudah ditetapkan. Itu tidak bisa berubah. Tidak bisa apa? Berubah. Adapun yang namanya yang lainnya, sifatnya mungkin maaf qadar, itu bisa berubah setiap tahun. Kalau kita apa? Sering namanya apa? Mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka bukan malam Lailatul Qadha, tapi apa? Malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena qadar itu sudah bisa berubah, kita harus yakin itu. Contoh, kita sakit, bisa berubah jadi apa? Sehat. Kita miskin, bisa berubah enggak? Bisa jadi apa? Kaya. Kita bodoh, jadi apa? Pintar, bisa berubah enggak? Jadi Bapak Ibu kalau melihat ada anak itu, oh kamu tuh nilainya jelek, ini bodoh kamu dan sebagainya. Itu bukan kodok. Dia itu bisa pintar. Cuma pintarnya aja bisa jadi. Dia jadi apa? Pemain bola terkenal, ya kan? Dia pintarnya bisa jadi seniman, bisa jadi pintarnya mungkin berbisnis dan sebagainya. Saya mungkin dengan sejarah juga saya ngalamin itu dalam hidup saya. Guru yang pelajaran yang paling yang saya tidak suka itu agama ternyata dulu. Kenapa? Karena semua guru itu tidak bisa menaklukkan saya waktu SD. Saya baru bisa baca Quran itu kelas 1 SMP. Itu saya mengalami. Dahsyatnya itu bagaimana perjuangan, bahkan bagaimana guru kesalnya ke saya. Mulai saya dijewer, mulai saya dicubit, ya. Itu nggak berubah, anger, saya nggak bisa. Tapi alhamdulillah atas izin Allah saya hafal Quran 30 juz. Kenapa? Karena apa? Perjuangan yang apa? Dari doa orang tua dan apa? Dari perjuangan kita itu yang menyebabkan apa? Allah berikan buka itu pintu-pintu itu sebenarnya. Jadi semua itu tidak kita bisa kodokkan. Kalau bab anak itu pasti akan berubah bisa. Maka seperti kita lihat Sudais ketika Imam Sudais ya di mana di Mekah itu ya, tahu Mekah kan? Jadi imam besar itu kan bandelnya luar biasa dalam sejarah. Waktu anak-anak bandelnya nggak bisa diatur, langsung ibunya berkata begini, Sudais, kamu jadi imam besar aja di Masjidil Haram kalau kayak begini. Ternyata sampai sekarang, dari mulai usia muda sampai sekarang dia jadi imam besar di Masjidil Haram. Bisa berubah, betul kan? Bisa berubah. Bapak Ibu juga kan begini juga karena apa? Doa orang tua bisa jadi kan? Betul. Atau dari usaha ibu yang terus, bapak yang usaha terus.
Ya, yang mungkin dia menatapi, ya Allah, saya itu lulusan SD, saya lulusan SMP, saya lulusan ini, ya tapi saya ingin ya Allah hidup saya berubah, gitu kan? Akhirnya apa yang dilakukan? Usaha terus menerus membentuk itu yang namanya apa? Yang namanya apa? Talenta pada diri dia. Kata Nabi, orang itu akan apa? Berubah nasibnya kalau dia apa? Terus apa? Melakukan apa? Mencarian talenta pada diri dia. Ketika dia pas talenta dia, bakat dia, dan memang takdir dia itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, saya coba aja. Coba aja Bapak Ibu, banyak orang-orang kaya yang mereka itu bukan orang yang S1, S2, S3, S-teler. Ya. Nah, banyak yang mereka kaya itu rata-rata orang ada yang dari SD itu ada. Bahkan ada yang nggak apa artinya memang nggak kenal banyak tentang sekolah gitu. Jadi ini yang harus kita pahami. Ya, yang harus apa? Kita pahami. Ya takarub zaman. Berdekatan dengan zaman waktu-waktu itulah sikap kita adalah maka yang harus kita lakukan supaya kiamat itu tidak terjadi. Maka apa? Kita harus menjaga lingkungan. Sampai Nabi mengatakan, hei jangan kau tebang pohon sidroh. Pohon sidroh itu pohon yang ada di padang pasir yang kuat gitu. Pohon sidroh itu dilarang oleh Nabi untuk ditebang. Makanya kita bukan hanya pohon sidroh, pohon-pohon kita juga yang apa? Usahakan jangan ditebang. Kenapa? Karena menjaga suhu apa? Suhu bumi. Menjaga suhu bumi. Menyerap itu air. Ya, maka ada orang kekeringan, pohon-pohonnya misalnya. Ya, ini ya takarabuz zaman. Jadi berdekatan itu yang namanya apa? Apa namanya? Waktu. Kalau mungkin kita ketahui ada lagi misalnya tentang apa? At-takum sa'ah la takum sa'ah hatta tattakhidul masjid turuqan. Kalau tidak akan terjadi kiamat sampai apa? Ya apa? Masjid itu jadi apa? Turuqan. Turuqan itu apa? Jalan-jalan. Maksudnya apa? Wisata. Sekarang masjid banyak wisata, jadi wisata enggak? Datang ke masjid, aku mau datang Masjid Al-Jabbar. Sholat enggak sama sekali sana. Padahal kata Nabi kita itu apa? Tanda-tanda kita apa? Ketika dia melewati satu masjid, dia apa? Tidak melakukan sholat di dalamnya. Dan ini yang menjadi apa? Dicabut keberkahan dari masjid itu. Makanya kalau ketika sholat kita tuh apa? Di masjid itu apa? Wah, itu apa? Ngantuk bukan Pak? Nggak khusyuk, malah nggak goler. Datang ke masjid malah nggak goler. Cabut keberkahan. Kalau di sini makan datang ke masjid nggak goler kan Bapak kan? Nggak kan? Ibu nggak? Langsung apa? Sholat sunnah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini udah tanda akhir zaman masuk itu. Kalau kita supaya masjid itu apa? Tidak jadi apa yang disebutkan dari hadis ini akan menyebabkan itu apa? Kiamat akan dipercepat oleh Allah. Maka apa? Hormati masjid itu. Apa penghormatan masjid itu apa? Tahiyatul masjid. Maka disunahkan, sangat diperkuat oleh Nabi SAW. Kamu nggak ada alasan, kamu datang ke ada orang datang ke majelis ilmu kata Nabi SAW. Itu kemudian apa? Dia belum sempat sholat sunat apa tahiyatul masjid kata Nabi. Sholatlah tahiyatul masjid. Kenapa? Penghormatan kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menghadapi itu semua? Kita menghadapi supaya tanda akhir zaman itu terjadi pada kita, maka lakukan kebalikan apa yang terjadi pada zaman sekarang. Kita harus lakukan itu. Ya. Salah satu yang tadi saya sebutkan. Yang kedua, kita harus iman. Beriman bahwa itu akan ada suatu peristiwa yang memang Allah sabdakan supaya agar kita hindari itu. Ketiga, yang kita harus pahami juga bahwa menghadapi akhir zaman itu
yang harus kita lakukan, yang harus kita siapkan itu adalah ayyamus sabr. Harus banyak sabar. Kuncinya itu harus banyak sabar. Ujian kuncinya sabar. Sabar itu bukan berarti diam. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sakit cicing. Mana sakit? Oh, cicing. Walaupun namanya sakata yaskutu sakitun, ya sakit itu artinya diam. Tapi bukan berarti kita itu apa? Ketika sakit tidak mau berobat. Kalau sakit harus apa? Berobat. Harus berobat, harus berusaha. Ya Bapak Ibu sekalian, jangan ini udah takdir Allah lah, harus maut. Tak gitu, ya. Orang mau meninggal besok, mau kiamat besok aja kita harus nanam apa? Tumbuhan, apalagi bab yang kayak gini. Jadi kita harus paham betul tentang bab ini, ya. Kemudian harus sabar, menghadapi ketaatan harus sabar, menghadapi musibah harus sabar. Allahumma ajini musibati wa akhlif khair minha. Ya Allah, berikan pahala dari musibah ini dan ganti yang lebih baik. Kalau Bapak Ibu kekurangan duit, Allahumma ajirni musibati wa akhlif khair minha. Nanti diganti sama Allah. Sok gerak. Bapak Ibu lagi sakit, Allahumma ajirni musibati wa akhlif khair minha. Sok diganti. Bapak meninggal istrinya, Allahumma ajirni musibati wa akhlif khair minha. Pasti diganti, Pak. Benar. Sok ada janda tua yang datang ke Bapak. Pak, harus paham kita tuh. Nabi itu udah ngajarin supaya apa? Menyelesaikan masalah. Itu bagian dari kesabar. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena wabashirus sabirin, tadi saya baca itu. Qalu inna lillahi, artinya apa? Kembali pada Allah, maksudnya kembali kepada syariat Allah salah satunya. Bagaimana caranya menghadapi musibah biar kita termasuk ulaika humul muhtadun, kita termasuk mendapat petunjuk dari Allah. Selesai masalah. Insyaallah. Sabar. Kemudian apalagi yang terakhir aja lah, insya Allah. Yang terakhir adalah kita itu harus berdoa. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi adalah apa? Sering membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu yang harus kita pahami Bapak Ibu. Kenapa Quran panjang 114 kitab, terakhirnya itu trikul. Apa trikul? Kenapa? Karena itu obat akhir zaman. Obat masalah akhir zaman itu ada masalah apa? Keikhlasan. Orang melakukan itu kadang-kadang apa? Sudah menyimpang, bukan karena Allah. Betul? Apa betul? Orang nyari dunia yang dipikirkan, bukan akhir. Maka apa? Perbaiki keikhlasan dengan baca surah Al-Ikhlas. Baca surah Al-Falaq. Al-Falaq itu artinya apa? Musibah. Musibah yang paling awal yang Allah uji kepada kita apa? Ketika kita tidak bisa bangun sholat subuh. Kenapa? Karena karena 3 ikatan yang membuat kita tuh mata kita susah apa? Melek ketika apa? Di waktu subuh. Dan itu kerjaan siapa? Syaitanir rajim. Maka Nabi itu sebelum tidur baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiup gitu. Nabi habis sholat itu apa? Baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dan musibah berikutnya banyak. Min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, malam. Dari apa? Makhluk yang Allah ciptakan. Kemudian dari malam, dari dukun. Terus kemudian dari apa? Orang yang dengki. Ada yang dengki sama kita enggak, Bu? Bapak, ada enggak? Ada yang iri sama kita enggak? Mungkin ada. Yang namanya manusia pasti ada iri. Semiskin-miskinnya kita pasti ada juga orang iri. Eta kerjaannya minta wae. Tuh, ada begitu. Padahal ninggal jajannya bakso wae, mie ayam, ketoprak. Kayak banyak duitnya gitu bahasanya begitu kan. Iya. Ada orang dengki, ada. Dan segala hal.
Dan yang terakhir, An-Nas, kita itu apa? Berlindung dari apa? Was-was, godaan, bujukan, setan dari kalangan jin dan manusia. Jadi kalau sering kita baca itu habis sholat, itu yuk Bapak Ibu, Ibu ya, tiup sini semua, terus ke anak kita diusap kepalanya sampai ini. Karena kan saya suka ngurukyah juga. Saya di pesantren Ruku itu juga kan kalau anak-anak udah mulai bandel, udah mulai error hafalannya, saya usap begitu sampai baca Al-Ikhlas apa supaya dijaga mereka gitu, keikhlasannya, niatnya, dari mara bahayanya, dan dari gangguan setan waswis sudurin nas. Jadi ternyata subhanallah di akhir zaman itu masalah cuma itu 3. Dan kita minta perlindungan kepada Allah waliyul mu'minin itu dengan 3 surah ini. Begitu. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Karena tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan? Ada, alhamdulillah rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.